Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Kita mengawali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah menetapkan Bunda Putramu sebagai Bunda dan Ratu kami. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat pertolongan doanya, kami yang telah Kau panggil menjadi anak-anak-Mu, senantiasa bertekun dalam doa dan karya bagi sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk, hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Undangan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Anda tentu pernah menerima yang namanya undangan. Undangan artinya Anda dipanggil untuk datang pada seseorang. Orang yang mengundang itu mungkin sedang mengadakan sesuatu acara yang seperti pesta, rapat, atau pertemuan lainnya. Anda diundang karena Anda dianggap penting dan menjadi bagian yang dekat dengan orang yang mengundang Anda itu. Tetapi Anda bebas memutuskan apakah Anda akan datang atau Anda memilih
untuk tidak memenuhi undangan itu. Undangan pada dasarnya adalah sebuah tawaran. Bacaan suci hari ini juga bicara tentang undangan. Undangan itu muncul dalam perumpamaan Yesus mengenai perjamuan perkawinan. Undangan perkawinan yang disampaikan oleh raja ini tidak ditanggapi oleh banyak orang dengan pelbagai macam alasan. Apa arti sebenarnya perumpamaan dalam Injil Matius hari ini? Perumpamaan hari ini bicara tentang undangan keselamatan dari Allah untuk manusia. Namun, rupanya undangan ini tidaklah menarik bagi manusia. Mereka tidak menganggap undangan ini sebagai sesuatu yang penting. Dengan kata lain, sang raja itu sendiri tidak dianggap penting oleh mereka. Jika undangan yang ditawarkan Tuhan untuk keselamatan kita, tentu saja akan ada sukacita di dalamnya, asalkan manusia dengan sadar mau menerimanya dan ikut kehendak Tuhan. Undangan Tuhan untuk kita berarti kita dipanggil untuk menjadi bagian yang dekat dengan Tuhan. Kita diajak untuk terlibat dalam karya keselamatan Tuhan di dunia ini lewat sikap, tindakan, dan perbuatan kita melayani Allah dan sesama. Menjadi suci sebenarnya cara hidup yang sangat penting dalam hidup kita sehari-hari. Ketika orang memenuhi undangan Tuhan untuk hadir dalam perjamuan nikah. Perjamuan nikah itu hanya hidup abadi, tetapi terjadi dan berlangsung setiap perayaan Ekaristi. Rayakan Ekaristi membuat kita dapat ambil bagian dalam kekudusan Tuhan dan ikut serta menikmati anugerah hidangan perjamuan itu, yakni tubuh Tuhan sendiri yang menjadi bagi kita jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Maria Ratu. Santo Alfonsus Maria de Liguori menulis demikian, Yesus adalah Raja semesta alam, Bunda Maria adalah Ratu semesta alam. Bunda Maria adalah seorang ratu. Sebagai seorang ratu, Bunda Maria itu seorang yang begitu manis, lemah lembut, dan begitu siap sedia menolong kita dalam kemalangan-kemalangan kita, hingga Gereja Kudus menghendaki agar kita menyalaminya dalam doa di bawah gelar Ratu Kerahiman. Satu hal yang menarik dari kisah Bunda Maria adalah bagaimana ia dipanggil dan dipilih menjadi seorang ibu bagi Sang Juru Selamat. Bahkan dia pun diberi gelar Ratu. Keratuan Bunda Maria bukanlah gelar suatu kerajaan di dunia ini. Bunda Maria menjadi Ratu Iman. Keteladanan iman Bunda Maria yang mendalam dan begitu sederhana menjadi satu pola kesempurnaan sehingga ia layak dipilih menjadi Bunda Allah. Tuhan Yesus, ingatkan dan tuntunlah kami kembali setiap kali kami condong mengabaikan undangan perjamuan kasih-Mu dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Santa Maria Ratu, doakanlah kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.